Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan general kamu, bisa cocok untuk asmara, karir, dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan November 2024. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100%. Jadi diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Juga untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, diabaikan bila nggak cocok dengan kamu ya. Jangan dipaksakan. Oke, ada not for you poise deep knowing. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan suatu energi. Suatu energi di sini banyak ya, bisa pekerjaan, rezeki, ataupun seseorang untuk hubungan relationship. Mungkin kamu dealing dengan energi di mana kamu ngerasa bahwa ini bukan untuk aku, ya. Dan ada kemerdekaan, semacam ada kebahagiaan. Poised itu terbangun di pagi hari. Kalau kita terbangun di pagi hari kan kita ngerasa bernafas kembali, hidup kembali, merasa bebas, ada gairah di sana. Tampak ini seperti peri yang siap untuk terbang. Ya mungkin kamu dealing juga dengan angka 48, bisa jadi kamu berusia 48 tahun, atau kamu sering melihat angka 6 akhir-akhir ini, atau kamu berusia 43, 34, kebalikannya ya. Ada deep knowing. Untuk beberapa di antara kamu mungkin di pertengahan bulan November ini ya dealing dengan energi di mana kamu sedang diarahkan kepada pengetahuan yang dalam. Mungkin kamu diarahkan ke dalam pengetahuan yang tanpa kamu sadari, atau kamu di sini sedang diarahkan untuk semakin peka dengan situasi, lingkungan, ataupun perasaan kamu sendiri. Oke, saya akan buka untuk decknya ya, kartu decknya. Ini musik saya sepertinya kebesaran kali ya. Saya kecilin dulu ya. Wah, ada lewat apa nih? Kecoa, masuk kecoa ke kamar saya. Belum pernah sejarahnya masuk kecoa ke kamar saya ini. Tiba-tiba ada kecoa masuk ke dalam. Wow, sesuatu yang ini ya, pertanda sesuatu yang wah tidak terjelaskan. Kita lihat dulu di sini untuk decknya. Taurus. Yep. Oke, untuk the bottom of the decknya ada Two of Pentacles dan juga Ace of Swords. Ya, entah kenapa saya ngerasa untuk beberapa di antara kamu seperti ada kekhawatiran terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kematian. Seperti takut dengan kematian, khawatir ya. Bisa jadi hal ini sedang muncul nih, flash dalam pikiran kamu, ada memori mungkin terhadap orang-orang terdekat. Oke, ada Five of Pentacles. Beberapa di antara kamu dealing dengan kondisi keuangan, atau kamu ngerasa sendiri di dalam memperjuangkan keuangan kamu, memperjuangkan kebutuhan hidup keluarga. Seperti ada keraguan bahwa akan ada jalan keluar, solusi untuk penyelesaian masalah. Ini tampak ada Five of Pentacles ya. Ada anjing yang menggonggong dan juga dua makhluk, dua manusia yang berjalan meninggalkan sesuatu lingkungan. Dan mereka ini digonggongin ya. Seolah-olah seperti tidak diharapkan gitu. Jadi mereka harus pergi. Ya. Dan ada Ten of Pentacles. Kamu mungkin ngerasa ada masalah keuangan nih, dan
berat rasanya di satu sisi harus memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, kalau mau minta bantuan dari keluarga juga sepertinya nggak ada gitu. Nggak mungkin mereka memberikan bantuan itu gitu ya. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang udah coba, tapi ibaratnya pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ketika kamu butuh bantuan juga, enggak berharap lagi bahwa si Anu ini akan memberikan, karena udah pengalaman sebelumnya tidak ada. Ada Ace of Wands, Ten of Swords, dan juga Eight of Swords. Ini untuk present atau strength. Present itu bagian yang sekarang, energi kamu yang sekarang, atau energi yang kamu miliki sekarang ya. Ya ada kehilangan, kerugian. Ada sesuatu yang kamu khawatirkan, seperti yang saya katakan tadi ya. Kekhawatiran ini kalau dibiar-biarin nanti, ini akan mengganggu konsentrasi kamu, baik di aktivitas kamu di dunia kerja ataupun hubungan relationship kamu. Ada rasa takut, khawatir, seperti terjebak, tertekan. Ada trauma. Ada pikiran-pikiran mungkin kamu nggak bisa, semacam itu ya. Kamu nggak bisa. Kamu mah udah gitu-gitu aja terus. Jadi ini pikiran-pikiran negatif ini sebenarnya harus dilepasin ya. Sebenarnya kan dia ini tangannya nggak terikat. Mata, punggung, dan juga kakinya yang terikat. Tangannya enggak atau ya. Artinya dia memiliki kemampuan, memiliki kesempatan untuk melepaskan penutup mata dan juga tali yang mengikat kaki tubuhnya ini. Tetapi seolah-olah nggak ada jalan keluar. Dan ini ada api di belakangnya. Sementara ini energi Gemini, Libra, Aquarius. Tak kenapa ya, tiba-tiba saya ngerasa tiba-tiba nanti kamu muncul api seperti membara dari dalam hati, terus flash tiba-tiba seperti ada flash gitu ya, tiba-tiba keinget sesuatu yang berhubungan dengan kematian atau kerugian, kehilangan, seperti ada rasa takut di sana, khawatir. Mungkin ini bagian dari pengalaman atau trauma yang pernah kamu alami. Kamu nggak pengen itu terjadi gitu. Gimana kalau itu terjadi? Nah, kalau udah ada pertanyaan gimana itu terjadi, nah ini bisa jadi panjang kali lebar ya. Terakhir, semakin menjadi-jadi ingat bahwa manusia adalah apa yang dipikirkannya. Jadi kalau ada pikiran-pikiran seperti ini lebih bagus udah berdoa, singkirkan, ganti dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Oke, ada Four of Swords ya, nggak bisa tidur. Ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan masalah kesehatan tubuh, pegelinu, capek, mungkin kamu terlalu banyak berpikir, banyak bekerja. Ya, orang kalau terlalu berpikir stres, lebih capek ya daripada kerja apa banting tulang ke ladang. Kalau ke ladang kan capek ngangkat-ngangkat barang, ya kan? Tapi berpikir malah lebih capek tuh daripada aktivitas fisik. Ya, di sini saya melihat beberapa di antara kamu jadinya lebih fokus terhadap hal-hal yang mengecewakan kamu. Kamu jadi kurang fokus dengan apa yang kamu pegang sekarang. Kamu memiliki skill, kamu memiliki pekerjaan misalnya, kamu memiliki lahan ladang yang bisa kamu kelola, kamu masih punya tabungan misalnya, tapi kamu fokus sama apa yang terjatuh. Ini ada 3 cup yang terjatuh ya. Nah, kalau kamu fokus terhadap sesuatu yang udah nggak nggak bisa lagi digunakan, ini nggak bisa lagi diminum ya. Apa gunanya? Kamu fokus terhadap sesuatu yang nggak bisa dikembalikan, apa gunanya? Nah, perlu di sini ada berpikir yang realistis. Jangan terbawa emosi, terbawa pikiran yang enggak-enggak gitu ya. Ada the moon ya, iya.
Kamu dealing dengan suasana ya hati yang sensitif, bakalan sangat sensitif di pertengahan bulan November ini ya. Nah, kalau kamu nggak ngebuka pikiran kamu dengan pikiran-pikiran yang realistis, maka ini akan semakin menjadi-jadi gitu. Ingat bahwa manusia adalah apa yang dipikirkannya. Kamu memikirkan hal-hal yang nggak baik, yang nggak baik lah nanti terjadi, ya kan? Pikirkan hal-hal yang positif, maka yang positif yang terjadi. Oke, kalaupun misalnya ada nih pekerjaan atau kesempatan-kesempatan tertentu yang kamu udah coba raih gitu, tapi kamu tidak mendapatkan itu. Nah, ini mungkin adalah pesan dari semesta bahwa ya mungkin nggak baik kalau misalnya aku menerima atau terkoneksi dengan energi tersebut. Ini mungkin cara semesta memutuskan hubunganku dengan energi tersebut. Nah, kalau misalnya kamu maksa sama energi tersebut, nah maksa harus bertahan, maksa harus bersama, maksa harus terkoneksi, nanti kan nggak baik ya. Dan entah kenapa saya ngerasa di sini semakin kamu memaksakan diri kamu terhadap energi tertentu, ada ini energi yang kamu sebenarnya nggak pengen lagi terkoneksi dengan energi ini gitu. Tapi entah kenapa muncul lagi di pikiran, muncul lagi dia. eh Habis itu kamu udah berusaha untuk ngelepasin itu. Oh enggak. Aku mau berpikir yang positif gitu. Kembali lagi gitu. Beberapa di antara kamu mungkin ada nih yang seperti menjalin hubungan ya atau partnership. Enggak selamanya ini untuk asmara ya, tergantung dari energi kamu. Mungkin pertemanan atau mungkin hubungan kerjasama dengan perusahaan. Kamu udah nggak pengen sebenarnya gitu. Tapi entah kenapa balik lagi. Balik lagi mikirin itu, balik lagi jalin komunikasi pertemanan lagi. Dan saya ngelihat ini sepertinya hubungan yang nggak bagus sebenarnya ya. Koneksi yang nggak baik. Kalau kamu terkoneksi dengan energi tersebut, jelek hasilnya. Ya, kamu di sini tahu bahwa itu nggak baik gitu. Ya, tapi entah kenapa ya balik-balik lagi. Oke, untuk Five of Pentacles. Saya klarifikasikan ya. Untuk Taurus, ada Four of Pentacles, Three of Swords, dan juga Seven of Pentacles. Iya, ada kesedihan yang mendalam, sakit hati, kekhawatiran, takut. Seven of Pentacles sudah terlalu sabar, sehingga pada akhirnya kamu ngerasa udah aku nggak dibutuhkan di sini, udah aku itu nggak ada nilainya, aku nggak berharga, dan kamu pengen pergi, memutuskan hubungan, ya memutuskan hubungan dengan energi tertentu. Oke. Ada Five of Wands, Three of Cups, dan juga Six of Cups. Iya, balik lagi gitu ya. Ada sebenarnya konflik batin. Aduh, jangan balik lagi itu, tapi balik lagi. Mungkin ini keluarga ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya dealing dengan anggota keluarga nih. Udah ngobrol-ngobrol, balik lagi. Ada sedikit hal yang membuat ini ya, pertemuan ketemu lagi, balik lagi, sebenarnya udah iya aku nggak mau lagi lah ketemu sama dia, jijai gitu ya. Tapi karena ada momen tertentu ketemu lagi, oh balik lagi, ngobrol lagi gitu ya. Oke. Mungkin di sini Taurus perlu nih belajar untuk lebih firm, lebih kuat, lebih berpendirian ya kali ya. Oke. Ada Eight of Swords, Ten of Pentacles, dan juga Nine of Swords. Ya, seperti takut kehilangan koneksi, takut terputus hubungan, ada kekhawatiran. Mungkin kamu ngerasa bahwa kalau misalnya aku memutuskan hubungan sama si anu ini nih, nggak baik juga karena keluarga. Kita nggak tahu ke depannya gimana.
Jangan-jangan aku butuh dia, atau jangan-jangan ada kenapa-kenapa, kalau nggak bagus hubungan nanti kan nggak baik. Nah, dia di sini kamu di sini sepertinya berusaha untuk, membuatnya lurus gitu ya, sehat gitu, lurus, tapi di dalam sebenarnya udah nggak enak, udah nggak cocok, udah enek gitu. Tapi kamu berusaha untuk membuat itu tegak lurus. Gimana pun kita itu saudara, gimana pun keluarga, gimana pun kita akan dipertemukan, mungkin begitu tuh. Ada alasan-alasan tertentu yang membuat kamu balik lagi ke posisi semula. Maaf saya salah bicara, bilang posisi jadi pososo. Oke, untuk present atau the string-nya ya. String Taurus. Untuk Ace of Wands-nya ada Four of Pentacles, Seven of Pentacles, dan juga The Lovers. Ya, kamu mungkin di sini sedang berusaha berpikir positif, menumbuhkan hal-hal positif, perasaan-perasaan positif di dalam hubungan kamu dengan energi tertentu yang saya sebutkan tadi ya. Mencoba untuk lebih sabar, kamu di sini mencoba lebih sabar, walaupun sebenarnya ada rasa khawatir. Kamu berusaha juga untuk terkoneksi dengan the higher self-nya kamu, dengan jiwa kamu. Ya, untuk mungkin dengan cara ini kamu belajar untuk ikhlas, belajar untuk menenangkan hati yang khawatir tadi ya. Ada kekhawatiran yang besar seperti dealing dengan kematian, kehilangan, kerugian. Kamu mungkin sekarang sedang berusaha untuk menggali bagian dirimu yang terdalam, yaitu jiwa kamu, supaya jiwa kamu tadi itu membantu kamu untuk bisa tenang, membantu kamu terkoneksi dengan semesta, dengan Tuhan, supaya Tuhan ngebantu kamu. Apa hal-hal yang tidak kamu inginkan tidak terjadi. Nah, sebenarnya di sini saya ngelihat ya, kamu sebenarnya sudah diarahkan sama semesta nih untuk terkoneksi dengan suara hati kamu, dan kamu sudah terkoneksi itu dengan jiwa kamu malah gitu. Kamu tahu bahwa energi yang dekat sama kamu ini nih, yang kamu nggak suka ini, kamu udah tahu itu nggak baik untuk kamu gitu. Tapi udah berusaha tutup ini ya, tutup pintu gitu, tapi nggak tahu entah kenapa kamu balik lagi gitu ya. Ini ibarat seperti apa ya, seperti kipas angin. Kamu nggak suka kipas angin ini gitu, mungkin karena berisik atau karena menyebalkan. Ini kipas angin ini analogi dari energi yang saya sebutkan tadi ya. Kamu pengen nyingkirin kipas angin ini, nggak masuk, nggak di dalam kamar kamu lagi, kamu keluarin gitu. Tapi entah kenapa kamu di dalam kamar, kamu masih terus kepikiran sama kipas anginnya gitu. Ya, udah besok-besok kamu masukin lagi kipas anginnya gitu. Udah di dalam kipas anginnya, kamu ini lagi bentrok, konflik dalam diri sendiri gitu ya kan. Ini kipas angin nyebalin deh gitu ya kan. Sebenarnya ini kipas angin nyebalin, tapi sayang ya kalau dibuang, balik lagi kamu masukkan ke dalam ruangan kan. Sebenarnya kalau intinya di sini ya, kalau memang nggak bisa lagi melepaskan, atau ketika bersama juga nggak bisa, mungkin ada sesuatu di sana yang perlu diperbaiki. Ada solusi lainnya, itu diperbaiki. Kipasnya mungkin diperbaiki tuh, bawa ke maintenance supaya kipasnya nggak ribut kalau dinyalain. Nah, ibarat gitu ya. Untuk ilustrasi kipas, kipas di sini saya analogikan sebagai energi yang ada di sini. Oke, ada Ten of Swords, ada untuk Ten of Swords-nya ada The Magician, Four of Cups,
dan juga Five of Swords ya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu pening, pusing, itu yang membuat kamu malas. Padahal di sini tertanam The Magician. The Magician itu adalah sosok yang smart, ahli, cekatan. Dia ini memiliki talenta atau skill yang tidak terbatas. Tapi ketika jatuh pada konflik, kalau sudah jatuh dengan konflik, maka bawaannya ini malas. Kalau orang udah malas ya, pasti berkarya pun malas. Jadi karena ada dampak juga ini, kehilangan, kerugian, seperti mentok. Rezeki itu seperti mentok. Kalau rezeki udah mentok, kita kan jadi nggak semangat ya. Nggak mulus dia mengalir gitu. Oke, untuk Eight of Swords-nya. Untuk Eight of Swords ada Eight of Cups, The Fool, dan juga The High Priestess. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kamu bakalan sangat-sangat peka dengan diri kamu, bakalan dealing dengan psikis. Nah, biasanya orang ya, kalau dalam tekanan, dalam keadaan yang sangat kesal, kecewa, ya, dia akan tersentuh nih psikisnya. Dan pada saat level ini justru kita itu bisa menyelami jiwa dan juga kosmos lebih dalam lagi. Ada di sini pengetahuan yang tidak terbatas. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, ya. Ada the fool, ada mungkin tindakan atau keputusan yang kamu lakukan yang menimbulkan kerugian ataupun hal-hal yang mengecewakan, membuat salah satu pihak kecewa. Bisa jadi kamu yang kecewa terhadap pihak lain atau pihak lain kecewa sama kamu. Dan kamu menyadari ada di sana kelalaian. Ya. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu, mungkin ini adalah alasan kenapa kamu ngerasa bahwa kamu dengan energi tertentu, dengan pihak ini ya, pihak tertentu nggak cocok. Karena energinya di sini mandek. Selalu bawaannya pening, pusing. Seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau ini dua energi ini bergabung, bawaannya berantem. Jelek hasilnya gitu. Ya, jadi mau dilepas nggak bisa, mau digabung juga jadi buat ribut, berantem. Kalau berantem terus kan energinya makin jelek nih, makin kotor. Air ya, ibarat air kalau terus diobok-obok kan tanah dari bawah kan jadi gembur dia kan, jadi jorok. Nggak enak, suasana di dalam kan nggak enak. Rezeki pun kan nggak terang menerang kita lihat ya. Kita mencari ikan tuh nggak bisa di dalam air itu lagi kan, karena kita nggak bisa lihat ada ikan apa enggak. Ibarat seperti itu tuh di sini. Makanya saya katakan kalau ada dua energi di sini, dimana kalau keduanya gabung jelek hasilnya. Ya, dan energi ini saya lihat ada Sagittarius, Aries, Leo, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, untuk Four of Swords-nya ya. Untuk Taurus. Ada Five of Wands, The Hangman, dan juga The Lovers. Ya. The Lovers, ada juga sepertinya beberapa di antara kamu yang saya katakan tadi, energi yang nggak cocok itu pasangan kamu. Ya, ada juga ini dengan pasangan, ada juga dengan anggota keluarga ya. Bisa jadi juga dengan teman. Udah sayang sebenarnya, udah sayang. Cuman itu tadi nih, selalu dealing dengan konflik, selalu dealing dengan seperti persaingan, ada semacam persaingan di sini. Dan persaingannya jadi nggak sehat, itu yang bikin kamu jadi stres, kepikiran. Kamu mungkin pernah dirugikan ya, nggak fair persaingannya. Jadi nggak sehat. Memang gabung sama energi ini bakalan buat kita kotor terus gitu.
Ya, kan nggak mau kok kita dikotori kan. Daripada kita dikotori lebih bagus pisahkan diri. Memang sebenarnya lebih bagus begitu tuh di sini. Tapi seperti nggak bisa gitu. Seperti ada ikatan, mau nggak mau ya pasti kembali gitu. Jadi ujung-ujungnya kembali lagi. Ya kalau kembali-kembali terus ya kan kekecewaan terus lah yang muncul. Ya, oke. Ada Knight of Swords, Queen of Swords, juga Judgment. Ya, ini sebatas, ini semacam ujian juga buat kamu ya. Ini ujian juga, inilah cara Tuhan itu menunjukkan kita warna setiap orang, bahkan warna diri kita sendiri. Kita jadi tahu gimana kita karakter dan juga warna kita, gimana karakter dan warna orang lain. Ya, ada Queen of Swords, Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Yuk, sangat-sangat ini ya, sangat pedes, sangat sadis ngomongnya mungkin. Sangat-sangat kasar. Ada agak kasar di sini. Oke. Untuk demonnya ada Six of Cups, Nine of Pentacles, dan juga Eight of Swords. Ya, muncul lagi di sini Eight of Swords ya kan? Eight of Swords di sini. Ini tadi Eight of Swords, di sini juga Eight of Swords ya. Nah, apa yang membuat kamu sangat emosional di pertengahan bulan November ini adalah pikiran kamu sendiri. Jadi kalau kamu biarkan pikiran kamu terus berputar-putar hal-hal yang negatif, yang baik itu terus kamu pikir-pikir, kamu putar-putar sampai tidur juga nggak bisa. Nah, ini bakalan semakin ngerusak suasana hati kamu. Oke, ada baiknya kalau misalnya ada masalah kamu jangan disimpan sendiri ya. Curhat, sharing sama orang yang bisa kamu percayai, dan kamu akan mendapatkan kedamaian hati kalau kamu bisa curhat, sharing, berdoa, meditasi. Ada itu Pentacles, lebih fokus bekerja, menggali skill, pengetahuan untuk diri sendiri daripada fokus mikirin hal-hal yang negatif tadi ya. Mengalihkan pikiran itu tadi ya ke situ. Kerja supaya nggak kepikiran sama yang negatif. Ingat manusia apa yang dipikirkannya ya kan? Oke, saya buka afirmasi atau pesan yang disampaikan oleh spiritual guidance kamu terhadap Taurus. Jatuh sendiri. Okay, ada curiosity. See life through the curious eyes of a child and you will discover a never-ending source of happiness and excitement. Curiosity keeps you alive, interested, and interesting. The angels are inviting you to be curious about yourself. Start exploring who you are and you will grow personally and spiritually. Be interested in people and you will discover an eternal source of fascination. Be curious about the wonderful universe in which you live, about the angels themselves and their role in the divine plan. The radiance of your delight in life will illuminate you. Affirmation, I explore the wonder of life. Coba lakukan afirmasi ini setiap hari ya di pertengahan bulan November ini. Aku mengeksplorasi, aku menjelajahi makna hidup ya, atau arti hidup. Bahwasanya berdasarkan ini ya, penjelasan di Curiosity ini, sebenarnya to the point of conclusion, to the conclusion aja ya. Kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan Curiosity ini, bahwasanya di dalam hidup ini, bahkan dari hal-hal terburuk sekalipun, kita bisa belajar melihat dampaknya di dalam kehidupan menjadi baik. Karena dari hal-hal buruk juga kita belajar menjadi lebih baik. Kalau nggak ada hal-hal buruk, gimana kita bisa belajar membedakan yang baik dan yang nggak baik bagi kita, ya kan? Jadi sebenarnya di bumi ini nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik ya, atau mana yang bagus, mana nggak bagus. Sebenarnya semuanya sama.
Bahkan hal-hal yang tidak baik pun itu bisa jadi baik. Dengan begitu, kita jadi tahu, oh, ternyata energi dia yang seperti itu nggak cocok dengan aku. Oh, ternyata letak kesalahannya, kipas tadi itu tuh karena bising. Makanya aku jadi stres, pusing, dengerin dia ribut terus kalau aku letakin di dalam kamar. Oh, dengan demikian aku harus obatin tuh, aku harus pergi ke teknisi, dibagusin supaya dia nggak ribut gitu. Ya kan? Jadi kita diarahkan menjadi sosok yang lebih mencari solusi. Mencari solusi itu kan berpikir belajar ya. Ya berpikir belajar. Jadi arahnya lebih ke positif dia. Jadi kita nggak melulu nyalahin nyalahin apa tuh kipas yang tadi ya. Terus kita tendang keluar enggak gitu kan. Kalau kita tendang lu keluar kita sama aja berarti dengan si kipasnya sama-sama ini nggak bagus kan eh, energinya si kipasnya bising kamu kasar nendang gitu. Jadi lebih cari ke solusinya. Bagaimana cara mencari solusinya? Pikirkan, pelajari, renungkan. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Goodbye.